Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Alfaris Iza Pratama. Gue mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini gue akan memperkenalkan diri gue secara luas. Nggak cuma diri gue aja, mungkin tentang keluarga gue, tentang riwayat pendidikan gue, serta yang lainnya yang gue simpulkan dalam Dreambook kali ini. Oke, ini cover awal dari Dreambook gua. Di situ ada nama, jurusan, serta mata kuliahnya, dan ada tulisan calon orang sukses. Oke, kita buka halaman pertama. Baik, di sini gua akan menjelaskan sedikit siapa gua dan dari mana asalnya gua. Oke, di sini gua lahir dari keturunan Sunda, yang mana ibu dan bapak gue itu sama-sama berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lebih tepatnya di Jampang, Surade. Di sini lahir anak pertama, yaitu Nita Harini Utami, lalu Wida Fauzia Utami, dan yang ketiga itu gue sendiri, Muhammad Alfaris Iza Pratama. Singkat cerita, seorang Nita Harini Utami menikah dengan Ridwan, Kak Ridwan. Di sini foto pernikahannya sampai akhirnya muncullah seorang anak kecil, anak dari Nita, ibu Nita dan bapak Ridwan, yang menjadikan cucu pertama bagi ibu dan bapak gue sendiri. Gue bakalan secara singkat juga riwayat pendidikan keluarga gue, mungkin lebih tepatnya kakak-kakak gue dan gue gitu ya. Di sini ada SD Islam Al-Hasanah, SMP Islam Al-Azhar Bintaro, SMA 47 Jakarta, dan melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Ilmu Hukum. Di sini kakak gue yang kedua, yaitu SD sama seperti kakak gue yang pertama, SD Islam Al-Hasanah, lalu SMP di SMP 29 Jakarta, lalu lanjut ke MAN 19 Jakarta, lalu kuliah di Politeknik Kesehatan Jakarta 2, bagian kesehatan lingkungan, Kesling. Lalu yang ketiga gue sendiri. Di sini mungkin kakak gue cuma 4 ya. Di sini gue ada 5. Nanti gue bakal jelasin itu. Yang pertama SD, sama seperti kakak-kakak gue, SD Islam Al-Hasanah, lalu lanjut ke MTs Negeri 32 Jakarta. Lalu di sini setelah lulus gue sempet mondok di Pondok Pesantren Darul Qolam Gintung Jayanti di Kabupaten Tangerang. Lalu gue pindah ke SMA Islam Azamir dan gue lulus. Gue melanjutkan studi kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini gue tinggal keluarga gue tinggal di Tangerang. Lebih tepatnya itu di Pondok Kacang Marta Blok D3 nomor 2526. Oke, mungkin itu cukup untuk mengetahui keluarga gue dan diri gue. Masih panjang ceritanya. Lalu ini riwayat pendidikan gue secara luasnya ya. Tadi kan hanya disebutkan satu persatu. Oke. Di sini itu pertama SD Islam Al-Hasanah dari gambar yang paling atas. Di sini gue menempuh sekolah dasar. Belum ada prestasi yang bisa gue dapatkan di sekolah dasar ini. Mungkin hanya sekedar juara kelas saja. Tetapi itu belum cukup bagi gue untuk disebut dengan prestasi. Karena menurut gue prestasi itu seperti kayak juara apa. Mungkin ketika gue mengikuti olimpiade itu bisa disebut sebagai juara yang sebenarnya. Lalu lanjut ke MTs Negeri 32 Jakarta Selatan. Di sini baru masa pengembangan diri gue gitu, dimana gue mulai mengenal namanya organisasi sampai akhirnya gue mengikuti OSIS. Gue juga mengikuti banyak ekskul yang hasilnya bisa gue rasain sampai saat ini gitu. Pada masa MTs ini
gue dapat meraih beberapa pencapaian. Mungkin ini yang bisa gue sebut sebagai ya pencapaian yang nanti bakal gue sebutin ya di sini. Gue tutup dulu deh. Lalu gue lanjut setelah lulus dari MTS 32, gue lanjut ke Dar El Kolam. Di sini gue hanya 6 bulan, tidak sampai akhir karena ada beberapa hal yang membuat gue memutuskan untuk tidak melanjuti SMA di Pondok Pesantren Darul Kolam ini. Lanjut itu SMA gue yang sebenarnya mungkin kalau dibilang, karena gue lulus dari SMA Islam Azamir di Tangerang. Di sini gue juga tidak mendapatkan pencapaian gitu. Tapi di sini menurut gue mendapat pengalaman yang sangat banyak karena memang momentum perpindahan jenjang dari SMA ke kuliah itu menurut saya pengalaman yang benar-benar bisa dijadikan bahan pelajaran gitu. Di sini saya bakal melihatkan sedikit pencapaian saya selama SD sampai SMA. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Saya bacakan. Juara 1 Hadro Harapan 1 tingkat nasional. Ini waktu MTS. Dimana seharusnya kalau tim gua juara 1 atau juara 2, mungkin tim gua akan berangkat ke Palembang gitu. Tapi alhasil gua hanya mendapat harapan 1. Jadi hanya uang tunai yang bisa gua dapetin. Yang kedua itu juara 2 futsal Tangerang Selatan yang diadain di Nusantara, SMA Nusantara. Ini gue mendapat juara 2. Lalu yang ketiga ini juara 3 futsal di MTs Negeri 3 Jakarta. Mungkin itu pencapaian bersama tim gue beserta rekan-rekan gue. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini gue bakal jelasin ada 4 poin: riwayat organisasi, simbol diri, pencapaian, serta 100 impian. Ini bukan 1001 ya, ini 100 impian. Oke, gue jelasin sedikit aja tentang riwayat organisasi gue. Gue pernah mengikuti Karang Taruna, gue mengikuti futsal club, gue mengikuti himpunan mahasiswa Islam, gue mengikuti OSIS waktu MTS, lalu gue mengikuti klub basket, lalu gue mengikuti remaja masjid, beserta gue mengikuti juga tim hadroh. Balik lagi ya, gue jelasin sedikit aja. Di Karang Taruna ini gue berada di bidang kerohanian. Lalu kalau di futsal club ini gue sebagai coach tim juniornya. Tapi kalau di seniornya gue sebagai anggota biasa. Lalu di himpunan mahasiswa, gue berada pada saat itu gue magang di PSDO, pengembangan sumber daya organisasi. Mungkin yang insya Allah saya akan melanjutkan kembali gitu di hima ini, berlanjut di PSDO. Lalu dulu saya mengikuti organisasi OSIS ya di MTS. Saya ini sebagai saya berada di bidang kerohanian sebagai wakil ketua kerohanian Islam. Lalu di sini ada klub basket. Itu pada saat MTS saya ditunjuk sebagai ketua basket karena ketua sebelumnya mengundurkan diri dari sekolah saya. Sampai akhirnya saya diangkat untuk melanjutkan amanah sebagai ketua basket. Tapi itu tidak berlangsung lama karena peminatnya cukup sedikit gitu di MTS gua pada saat itu. Lalu di sini ada tim hadroh. Tim hadroh ini gua baru dikukuhkan itu tahun 2014, yang dimana gua sebagai wakil ketua di tim hadroh ini. Gua juga sebagai vokalis di tim hadroh ini. Lalu
yang atasnya itu remaja masjid. Mungkin bisa dibilang gua ini termasuk 3 pendiri, bukan pendiri ya, apa ya, dulu itu sempat vakum. Dulu udah ada remaja masjid, tapi keorganisasiannya itu vakum, sehingga hanya sekedar label saja yang tetap ada di Masjid Al-Ikhlas di lingkungan RW 11. Lalu saya bersama 2 rekan saya, yang pertama Rizky Bintang, yang kedua Feby Maheswara. Itu saya mendirikan kembali remaja Al-Ikhlas ini, yang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua remaja Al-Ikhlas. Lalu di sini kita lanjutkan. Menurut saya riwayat organisasi sudah saya berikan infonya. Lalu kita lanjut ke simbol diri. Di sini simbol diri gue memilih garis miring, yaitu dengan alasan gue pada saat itu mencoba uji coba diri, yang hasilnya gue itu terbilang suka menengahi masalah. Nah, di sini gue menganalogikan garis miring itu sebagai mempunyai makna untuk menengahi sebuah masalah gitu. Jadi contoh misalkan kayak gue punya teman gitu, lagi pada bingung mau kemana, ya gue tengahin aja gitu. Kayak misalkan si A ngomong ngajak pergi ke Malang, si B ngajak ke Jogja, si C ngajak ke Bandung gitu. Ya akhirnya gue tengahin kayak ya udah, kita lebih pilih Bandung atau Jogja. Malang terlalu mahal gitu. Jadi garis miring itu yang gue simbolkan pada diri gue. Oke, lanjut lagi untuk ke pencapaian ya. Di sini pencapaian yang pertama juara harapan 1 Hardrock tingkat nasional. Yang kedua juara 2 futsal Tangerang Selatan, ini yang tadi udah gue sebutkan ya. Yang ketiga harusnya juara 3 futsal SMP sederajat di MTSN 3 Cup. Lalu juara ketiga tahfiz Quran juz 30 antar TPA atau pondok se-Tangerang tingkat SMP SMA. Lalu juara 1 azan antar TPA atau pondok se-Tangerang tingkat SMP SMA. Lalu yang ke-7 itu juara 3 futsal antar RT. Yang ke-8 juga juara 2 futsal antar RT. Ini 100 mimpi gue. Nanti bakal gue capture. Di sini gue mempunyai mimpi-mimpi gitu. Mungkin ini mimpi gue yang menurut gue terdekat lah. Yang pertama itu orang yang berorasi. Gue mau gitu, gue bisa berorasi di depan mahasiswa baru atau dimanapun itu, yang mana intinya gue bisa berorasi. Lalu yang kedua, gue ingin mengikuti organisasi HMI. Itu suatu impian gue bisa mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga itu lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Dan di sini ada ternak cupang. Gue pengen punya ternak cupang di Bandung. Sambil gue kuliah, jadi gue ternak cupang. Dan setelah ini semua, gue menikah. Dan jika ada yang bertanya atau melihat di awal di keluarga gue itu ada foto perempuan dan dia lawarnya yang ingin gue nikahi. Lalu setelah gue menikah, impian gue selanjutnya itu pergi ke Labuan Bajo bersama istri gue. Lalu pergi haji. Setelah pergi haji sudah, trip selanjutnya itu keliling dunia. Jadi utamakan pergi haji baru keliling dunia. Lalu di sini ada ilustrasi kafe, yang mana gue juga pengen buat kafe gitu. Ya udah, balik lagi ke halaman awal. Mungkin ini aja dream book yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kalian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.